Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Bulan Desember adalah bulan yang menurut Babang capek ya buat para reptiler. Kenapa bisa dibilang capek? Jadi bulan Desember ini atau bulan November, bulan Desember itu banyak panggilan rescue teman-teman. Panggilan rescue, panggilan apalagi ya, ngambil ular lah, kita lepasin ke alam juga lah. Jadi mungkin bulan-bulan ini tuh bulan paling sibuk mungkin bagi para reptiler ataupun tim rescue yang lain juga teman-teman. Tapi di sini gimana kita menanggapinya ya teman-teman, karena emang udah tugas kita sebagai reptiler, udah tugas kita sebagai tim rescue, udah tugas kita sebagai ya mungkin yang lain pemadam untuk evakuasi atau menanggapi panggilan-panggilan warga untuk membantu warga-warga yang lain juga teman-teman. Nah, kenapa? Karena di bulan Desember ini tuh adalah bulan dimana semua ular ataupun semua telur menetas, teman-teman. Subhanallah sekali. Jadi di Indonesia ini memiliki sekitar 360 jenis ular ya teman-teman, sekitar segituan. Dan yang berbisa itu ada sekitar 76 jenis teman-teman, atau sekitar berapa berarti ya? 25%-an ya, 25% atau 30% itu adalah ular berbisa di Indonesia teman-teman. Dan rata-rata ular yang masuk ke pemukiman itu adalah ular yang berbisa juga loh teman-teman, hati-hati. Contohnya apa? Ular weling teman-teman, atau Bungarus candidus teman-teman. Jadi Bungarus candidus salah satu jenis ular yang jika menetas ataupun yang memiliki habitat tidak terlalu jauh di area pemukiman teman-teman. Jadi gak aneh kalau misalnya kalian menemukan, kak ini ular apakah warnanya belang-belang, warnanya hitam putih. Nah itu bisa saja adalah jenis ular Bungarus candidus teman-teman, yaitu salah satu ular yang berbisa tinggi yang membunuh manusia hanya dalam waktu kisaran sekitar gak lebih dari 6 jam sih teman-teman. Makanya perlu kehati-hatian khusus untuk hidup di dunia ini di bulan Desember ya teman-teman. Atau jenis ular lain yang berbisa yang sering masuk ke pemukiman, contohnya ular kobra teman-teman. Ular kobra, ular hitam. Sering tuh hari atau bulan ini Babang udah dapat panggilan sekitar 5 kali mungkin untuk merescue jenis ular kobra, dan kita udah mengumpulkan di sini. Beberapa juga nggak ketemu ya teman-teman, karena pas panggilan tuh jadi pas ular nggak ada, jadi bingung kita juga harus ngerescue-nya kayak gimana. Dan mungkin yang udah berhasil kita tangkap kita akan langsung lepas liarkan next. Mungkin ya nunggu tenang aja teman-teman, karena kalau sekarang kita lepaskan takutnya yang kita lepaskan salah tempat dan masuk lagi ke pemukiman. Makanya kita harus mencari tempat yang bagus atau yang baik juga, yang aman dari jangkauan manusia teman-teman. Maka dari itu Babang harus ya menunggu dulu waktu dan mengkarantina si ular tersebut teman-teman. Oh iya teman-teman, jadi sekarang Babang mau ngasih tahu ke teman-teman bagaimana cara agar rumah kalian tidak kemasukan ular teman-teman. Sebenarnya banyak cara agar rumah kalian tidak kemasukan ular, dan inilah caranya teman-teman. Nomor yang pertama kita mau mutusin mitos dulu teman-teman, bahwa ular tidak takut garam. Jadi misalnya kalian bertemu dengan ular, tidak perlu kalian kasih garam karena ular tidak takut garam teman-teman. Bagaimana caranya? Bisa mungkin membersihkan area lingkungan rumah kita teman-teman. Jauhi dari daun-daun kering, jauhi dari tumpukan-tumpukan batu, dan jauhi juga dari tempat-tempat yang kotor, banyak kardus yang gitu-gitu, karena itu adalah salah satu habitat yang disukai oleh ular teman-teman. Di nomor yang kedua, kita mungkin harus banyak menggunakan yang wewangian teman-teman. Contohnya apa? Key spray bisa, parfum bisa, kita nyemprotin di sekeliling rumah kalian. Tapi karena kalau misalnya kayak gitu sayang dan juga pemborosan teman-teman, makanya kita juga bisa menggunakan kamper kita bisa masukin tuh ke dalam lemari, kita taburi atau ya kita sebarin di area, contohnya kayak
toilet teman-teman bisa itu, karena salah satu daerah yang suka dimasuki ular pun contohnya toilet teman-teman. Jadi kalian bisa simpen kamper di area toilet teman-teman, agar ular tidak masuk ke area rumah kalian ya teman-teman. Ketiga, kalian bisa nomor berapa ya? Nomor ketiga. Oh iya, nomor ketiga kalian bisa untuk mempersiapkan contohnya kayu panjang ataupun snack tool. Kalian bisa menggunakan itu juga sebagai alat bantu kalian dalam mengevakuasi ular jika rumah kalian atau rumah tetangga kalian kemasukan ular. Tapi misalnya kalian masih awam, kalian bisa melihat konten-konten babangnya yang lain. Di situ ada cara menangkap ular juga. Di nomor yang keempat, usir tikus dari rumah kalian. Kenapa usir tikus dari rumah kalian? Karena tikus adalah salah satu pakan kesukaan ular ya teman-teman. Makanya kalau misalnya ada tikus di rumah kalian, cepet-cepet usir, cepet-cepet hindari, cepet-cepet bikin jebakan agar di bulan ini tidak ada tikus di rumah kalian, agar tidak ada ular yang masuk ke rumah kalian untuk mengejar mangsanya. Karena salah satu penyebab ular masuk ke rumah yaitu mengejar mangsanya teman-teman. Jadi ya, ular masuk dan lalu bertemu dengan kalian. Sebenarnya ular tidak akan pernah menyerang jika dia tidak merasa terusik. Dan ular juga sebenarnya tidak akan masuk ke pemukiman rumah jikalau ular itu atau habitat ular itu tidak terganggu, tidak rusak. Jadi dia tidak akan masuk ke area pemukiman. Kalau misalnya habitat ular itu rusak, maka dari itu ular itu masuk ke area pemukiman. Itu yang tidak diinginkan semuanya. Karena sebagian besar orang-orang belum tahu berbagai jenis ular yang biasa ditemukan di area pemukiman teman-teman. Jadi cukup lakukan yang tadi agar rumah kalian tidak kemasukan ular. Oke, buat teman-teman semua, mungkin cukup segitu aja yang bisa Babang sampaikan buat kalian semua. Semoga di tahun ini rumah kalian tidak kemasukan ular ya. Oke, buat teman-teman semua, jangan lupa untuk klik like, comment, share, and subscribe di channel Babang agar Babang bisa terus membuat konten-konten yang menarik, inspiratif, dan inovatif buat kalian semua. Terima kasih.